mengajar mapel apa? Kalau saya tahun ini semester ini masih diberi amanah mengajar di Buka, PKK sama mapel proyek IPAS. Wah, enak ya PKK. Itu kan hubungannya dengan keterampilan ya, betul. IPA hubungannya dengan makhluk hidup. Iya, sama kalau sosial, kalau IPAS kan digabung. Jadi, oh gitu. Iya, alam dan sosial. Sosialnya menarik sekali. Iya, iya. Selama mengajar ini kan sudah akhir semester genap, iya. Selama mengajar di semester genap ini, barangkali ada kendala yang dihadapi Bu Parti ketika mengajar. Mungkin salah satu aja ya, IPAS ya, IPAS atau PKK. Nanti PKK aja Bu, karena PKK ya. Iya, karena gini, kalau IPAS itu sebenarnya kan anak itu proyeknya ke arah sosial dan alam. Itu kalau dilihat dari aspek yang dari pemerintah itu kan memang dia harus mempelajari dua sisi ilmu ya digabungkan. Kemudian itu juga sebenarnya sudah terekut dari SMP sudah ada yang masuk mapel IPA dan mapel IPS digabung sehingga istilahnya anak bisa belajar concernnya dari SMP. Tapi kalau PKK sudah pernah ada ya, betul. Sehingga di SMP tinggal melanjutkan. Tapi kalau PKK kan di SMP belum pernah karena kan produk kreatif dan produk kreativitas dan kewirausahaan itu kan muncul untuk SMK itu kan harus karena apa yang menginginkan anak dari SMK itu harus bisa berwirausaha. Nah, apalagi di Boga. Nah, sehingga sebenarnya PKK itu kalau anaknya sudah dari dirinya itu sudah ada jiwa berwirausaha itu senang sekali. Ya kan, tapi kalau anaknya itu memang anak-anak sekarang kan senangnya instan, menerima ilmu PKK itu kok yang mentah. Oh gitu. Jadi kendalanya itu di anak-anak zaman sekarang itu yang pengennya instan gitu ya. Jadi tugasnya kita itu sebenarnya seperti saya guru PKK itu memang harus menggerakkan anak supaya bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, itu memang diawali dari mapel yang dasar, bagaimana seorang menyiapkan orang wirausaha itu bersikap. Nah, itu kan. Jadi yang tadi kan yang jadi kendalanya Bu Parti di pelajaran PKK itu adalah belum bisa memunculkan belum bisa memunculkan bagaimana gergete gergete anak supaya aku berhasil dengan wirausaha tidak harus menjadi mohon maaf pegawai negeri. Itu mungkin Bu Parti bisa cerita ini pembelajaran yang dilakukan Bu Parti selama ini mungkin secara garis besar selama 1 semester. Kalau saya kadang pembelajaran melihat konteks dari panduan pemerintah ya, dari kurikulum. Kalau materi ini aspeknya yang pertama itu KD-nya adalah sikap wirausaha, saya hanya memberi teori, tapi anak saya suruh mencari tokoh. Nah, tokoh itu saya suruh menganalisa. Keberhasilan tokoh ini apa? Nah, sehingga nanti anak bisa meniru. Itu kalau secara pribadi kalau dari saya teori PKK itu kan kecil sebenarnya, cuma aplikasinya yang harus besar. Terus kemudian yang kedua tentang pembuatan produk. Kalau pembuatan produk itu kan juga kan kuliner banyak sekali. Saya menanamkan yang namanya kuliner itu kan nggak berhenti satu hari Bu. Maka saya mengarahkan anak itu supaya memproduksi makanan-makanan yang sekiranya ini sekarang sudah ngetren. Diawali dari apa? Kamu hobi makan apa dulu? Kalau saya gitu kan. Nah, itu ya di kegiatan yang sangat tinggi. Iya, betul. Nah, mungkin dengan kegiatan tersebut tadi kan sudah disebutkan kendala hambatan anak yang sifatnya instan seperti itu. Apakah dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Parti tadi sudah cukup memberikan stimulus kepada anak? Masih belum? Kalau dilihat dari wirausahanya memang ada sebagian anak yang kalau saya tanya ya itu memang sudah ada. Kalau secara keberhasilan belum terus terang ya, karena memang saya langsung tanya
siapa yang di antara kalian ini sudah bisa berwirausaha? Itu ada. Itu memang di kelas yang saya ampu itu ya sekitar sudah hampir 10-an anak. Dan kemudian banyakkan ada malah justru dari orang tuanya yang sudah punya kuliner, dia hanya membantu. Jadi baru membantu, sehingga saya malah memfokuskan lah itulah yang nanti gimana dari orang tua itu yang mungkin dikelola orang tua, tapi kalau kamu sudah punya teori, kamu tinggal aplikasikan, tinggal kamu matangkan, majukan. Itu kalau istilahnya saya arahkan ke dia berwirausaha. Tapi ya memang ya kadang ada anak yang memang orang tuanya sudah berkuliner dan punya usaha, tapi anaknya usahanya beda. Nah, itu juga ada ya. Jadi memang kembali kalau saya lihat ada anak-anak sekarang itu inginnya gini Bu, dilihatkan kowe iki corom, nah iki kok terus dolen, kowe golek bakti semini. Nah itu yang pernah saya aplikasikan. Jadi saya berkolaborasi dengan guru maba produktif, dia membuat produk, terus saya suruh marketingnya. Ya, dari produk itu saya memberi harga satu. Kan kemarin itu produk baru roti manis. Kalau dari kamu sudah karena sudah mempelajari analisis harga dan sekian harganya sekian, kamu jual berapa? Ada yang anak itu malah menjual berani 3.000. Nah, otomatis dia seneng. Ngomong sentuh hati. Iya Bu, seneng orang, seneng. Tapi kan produk pakai Bu praktek itu. Itulah bagian. Ini menarik sekali ya, yang disampaikan Bu Parti ya. Jadi tapi sebenarnya sudah begitu diusahakan untuk memberikan apa ya, kayak contoh dengan cara praktek usaha. Betul. Jadi diskusi kita kali ini kan tadi di poin pertama tadi ya, anak masih instan, belum ada perubahan ketika diusahakan seperti itu. Nah, mungkin ini barangkali terbesit di apa ya, pemikiran Bu Parti untuk melejitkan, nah gitu ya. Tadi kan masih kurang greget. Betul. Tadi katanya sudah 1 semester diadakan begini, belum ada perubahan. Nah, barangkali ada rencana ke depan untuk ini agar anak-anak ini bisa instannya itu berkurang, terus kemudian mereka merasa enjoy ya tadi PKK itu, dan prestasinya melejit seperti itu. Mungkin ada rencana ke depannya. Saya mungkin berencana dengan guru PKK semua ini yang istilah-istilah GMP-nya kelas. Ini melibatkan guru PKK ya, kita berkolaborasi bareng. Nanti kita bikin produk. Nah, jadi produk, anak produk, terus kemudian marketing sampai dia menerima. Nah, sehingga dia betul-betul sudah merasakan, oh orang yang belum dulu anak itu belum pernah melakukan itu bisa, tapi anak yang sudah punya usaha, karena seperti saya katakan di muka tadi, ada beberapa anak yang sudah punya usaha sendiri, itu sudah saya tanya ada income, itu seneng memang. Jadi, tapi dia belum berwirausaha sendiri, tapi memang baru seperti tim ya Bu, ada dulu 3 anak gitu. Satu hari, jadi harus ada contohnya, iya betul, sehingga bisa memacu anak yang tadi belum ada gregetnya gitu. Itu jadi ada, justru malah ada loh Bu, yang di tempat saya itu ada anak, dia pinter marketing, jadi dia pinter menjual, tapi dia nggak bisa produk. Nah, jadi dia pada saat penjualan itu halabannya lebih tinggi dibandingkan anak yang berwirausaha sendiri tadi. Itu sehingga saya juga memberi poin, oh berarti kamu pinter marketingnya. Bagaimana saya cari, bagaimana saya menawarkan, saya suruh aplikasi menularkan pada teman. Lo iki saya kira, lo ini temenmu iso jual satu yang kamu dari kamu kemarin itu dari analisa harga minimal jual sekian ribu, tapi dia lebih tinggi. Kenapa bisa? Saya tanyakan, saya suruh menceritakan. Nah, cuma ya memang di dalam, karena kemarin istilahnya baru pembelajaran ya bukan ingin tahu kenapa produk saya
gelek dhuwur atau kan harus ada testimoninya lah, testimoni dari testimoninya. Nah itu memang ya namanya produk anak belum valid ya, belum bagus secara pasar. Iya produk-produk yang sudah punya nama brandnya itu ya, sehingga tapi anak seneng, oh iya Bu gini. Nah terus gitu. Saya ambil itu anak sudah berusaha itu, oh iya berarti nanti arahnya, oh anak ini memang wirausahanya bagus, sudah kelihatan gitu. Nah ini tadi ya, jadi sudah terungkap. Jadi rencana dari Bu Parti tadi melibatkan guru yang lain, tadi membuat produk baru, terus dijual lagi sama memberi contoh yang teman-teman sudah berhasil gitu. Itu bagus banget. Nah, ini rencana ini akan dilakukan Bu Parti kapan ini? Rencana nanti bulan-bulan depan setelah Ramadan, karena kan kuliner kalau masih nanti ya akhir-akhir semester ini ya. Rencana kemarin karena kita juga harus memberikan proposal dulu pada jurusan bahwa kita butuh untuk praktek ini. Kalau saya mikirnya kan gini Bu, jadi rencana untuk produk PKK itu nggak usah muluk-muluk. Yang penting anak itu tahu cara satu memproduksi barang, terus kemudian tahu dia menjual dan tahu menganalisa keuntungan kerugian yang dia produksi. Terus dia tahu juga, oh ternyata produknya itu ada kelemahan, ada keunggulan. Itu yang penting, karena nanti kan kalau kita istilahnya melatih yang besar itu kemungkinan anak belum tahu ya, itu mungkin malahan nanti dia malah menjadi ternyata angel lah seperti itu. Bagus ya. Jadi ya rencana yang akan dilakukan Bu Parti ya untuk tadi memunculkan sikap jiwanya berusaha dari anak-anak yang bagus itu. Nah ini yang terakhir nih, dari diskusi tadi kan sudah memunculkan solusi dari masalah yang ada. Nah komitmen dari Bu Parti sendiri tadi agar anak-anak ini tadi ya terus bisa muncul kewirausahaannya. Nah ini komitmen dari Bu Parti sendiri bagaimana? Ya nanti insya Allah dari kalau saya bisa, komitmen saya kalau dia bisa melaporkan hasil-hasil dia penjualan, kalau bisa misalnya dari produk ini dia lanjut ke usaha di rumah lah, betul, dia berani membuka sendiri. Oh ternyata dari sekolah praktek, nah kemudian dijual dengan rasa yang ini, dia kembangkan, oh silahkan ini menjadi produkmu, brandmu ini. Nah karena memang di setelah itu juga saya mengajarkan tentang sudah pembuatan brand. Nah itu sudah istilahnya, nanti brandmu itu atau enggak, dia sudah belajar membuat brandnya dia seperti itu. Jadi sudah siap gitu loh, kalau oh iya berarti langkah saya stepnya ini gitu. Menurut saya gitu. Nanti jadi anak benar-benar kalau sudah tahu itu setidaknya di rumah sudah ada usaha. Nah jadi sudah terpenuhi semua ya. Jadi tadi kita diskusinya dapat apa ya, sesuatu yang bagus sekali ya. Tadi Bu Parti sudah menyampaikan permasalahan, kemudian Bu Parti sendiri yang sudah memberikan ide solusinya dan ada komitmen untuk melaksanakannya. Gitu. Ini praktek coaching tentang pelajaran PKK. Nah ini saya mau tanya ke Bu Parti, gimana praktek coaching ini, apa kesannya? Gini, dengan kita berdiskusi kita bisa juga menambah wawasan. Oh iya, ternyata model seperti ini itu nanti saya harus punya komitmen. Oh komitmennya harus muncul, berarti saya lanjutan lagi lah. Oh saya kemarin saya ini dulu gini lah, nanti kemudian jangan memunculkan komitmen. Oh iya berarti saya komitmen yang saya aturkan tadi harus bisa realisasi. Jadi di coaching ini itu kan ada yang namanya sistem apa itu, saya lupa namanya, solution coaching. bukan, tapi jadi tadi kita sudah praktek coaching. Kalau singkatan namanya itulah TIRTA nih. Jadi TIRTA itu dari T pertama
itu adalah tujuan daripada diskusi kita tadi apa. Kemudian I, identifikasi permasalahan. R, rencana aksi yang akan dilakukan Bupati. Kemudian yang PA nya adalah tanggung jawab atau komitmen yang sudah disampaikan Bupati. Jadi ini tadi sudah cukup lumayan terpenuhi. Nah, jadi sudah terpenuhi daripada metode Tirta yang sudah saya pelajari. Terima kasih Bupati atas bantuannya. Sukses ya. Sukses juga untuk Bupati. Amin.